Bab 37, Wawancara. Kemarahan Hans tiba-tiba menghilang dan entah kenapa dia merasa tegang. Nafas wanita ini mengenai lehernya, bibirnya yang lembut membuat kulit Hans terasa geli. Wanita ini tidak memakai riasan sama sekali, tapi entah kenapa Hans tidak berpikir itu menjijikan. Memikirkan ini, dia langsung mendorong wanita itu menjauh dan akhirnya Sharon mengenai sofa dan lehernya terkulai dalam postur yang aneh. Dan dahinya kebetulan menyentuh sudut buku hardcover. Hans melihat judul yang mencolok, Beethoven, His Life and Times. Dia sedikit terkejut, karena almarhum ayahnya adalah seorang pianis. Lalu dia mengeluarkan buku itu dari dekat kepala Sharon dan menariknya. Buku itu seharusnya dibalik berkali-kali dan ada beberapa lipatan di sudut-sudutnya. Ketika buku itu dibuka, itu adalah versi bahasa Inggris asli. Di beberapa tempat, itu sudah ditandai dan Hans tahu tulisan itu adalah tulisan tangan Sharon. Bagaimana dia bisa memahami buku dengan bahasa yang rumit seperti itu? Mata Hans sedikit terkejut dan dia menatap Sharon di sofa dengan aneh. Lehernya masih terkulai, rambut hitamnya menutupi wajahnya dan dia terlihat seperti hantu. Hans mengangkat tangannya dan mengatur posisi lehernya. Dalam sekejap, rambut hitamnya terlepas dari pipinya, memperlihatkan alisnya yang indah, bulu mata yang lentik dan ada bekas air mata yang mengering di sudut matanya. Dia terlihat begitu rapuh dan lembut. Bajingan, diktator, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi bekerja? Omelannya tiba-tiba terdengar di benaknya. Apakah dia sangat ingin bekerja? Tapi pekerjaan paruh waktu yang konyol itu, apakah Sharon tidak merasa malu? Hans mengeluarkan ponselnya dan menelepon, apakah perusahaan ada butuh karyawan baru? Ya Presdir, karena asisten sekretaris diberhentikan oleh kamu sebelumnya dan putaran pertama wawancara berlangsung 2 hari ini. Sharon dibangunkan oleh bel pintu, mencengkeram pelipisnya yang sakit, pergi untuk membuka pintu dan melihat ekspresi serius pengawal seperti biasa. Pengawal itu berkata, Nona Manopo, Tuan Wijaya menyuruhku untuk bangunkan kamu kalau kamu belum keluar jam 9. Dia minta kamu pakai baju formal karena jam 10 kamu akan wawancara dan dia tidak mau kamu terlambat. Sharon tampak bingung, wawancara apa? Kamu akan tahu ketika kamu pergi, Nona Manopo, tolong segera siap-siap dalam setengah jam. Aku akan membawamu ke tempat wawancara nanti. Sharon berdiri di depan wastafel sampai dia membasuh wajahnya dengan air dingin sebelum dia mengembalikan kesadarannya yang kacau. Dia ingat bahwa dia meminta Gita untuk makan hotpot tadi malam dan sebagai hasilnya, dia minum sesuatu dan semakin lama, semakin pusing. Tapi apakah itu cuma halusinasinya? Dia merasa melihat Hans datang, menunjuk dan memarahinya. Aduh, Sharon menutupi wajahnya, tidak. Itu pasti palsu. Tapi kalau dia benar-benar melakukan itu, apa yang akan terjadi padanya? Turun dan masuk ke mobil pengawal, Sharon bertanya lagi, untuk apa Tuan Wijaya mau aku ikut wawancara? Pengawal itu tidak menjawab pertanyaannya, tapi mengambil kantong plastik dari kursi penumpang dan menyerahkannya kepada Sharon di kursi belakang. Ini adalah sarapan yang dipesan Tuan Wijaya. Susu, sandwich dan telur rebus hangat serta salad buah. Sharon menatapnya dengan bingung, jelas dia sudah memakinya tadi malam, tapi kenapa pria itu sedikit baik padanya hari ini? Lagi pula, bukankah pria itu melarangnya bekerja, tapi kenapa sekarang dia harus ikut wawancara? Sharon merasa bingung dengan tindakan Hans dan terus berpikir, sampai akhirnya dia berhenti di depan gedung grup Wijaya. Nona Manopo, tolong keluar dari mobil. Pengawal itu membuka pintu mobil. Sharon tercengang, perusahaan mana yang akan mewawancarai aku? Perusahaan Tuan Wijaya, pengawal itu berkata tanpa ekspresi. Tuan Wijaya bilang kamu tidak perlu gugup selama wawancara. Tapi kalau kamu tidak bisa lulus wawancara, jangan pernah berpikir bisa kerja lagi di masa depan. Sharon tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Karena 3 jarinya yang patah, dia tidak bisa terus bermain piano dan dia lulusan perguruan tinggi musik, paling banyak bisa mendapatkan pekerjaan juru tulis.
Tapi dia tidak bisa mengetik cepat dengan jarinya, jadi pada akhirnya, dia dipecat. Itu sebabnya dia hanya bisa melakukan pekerjaan paruh waktu. Tapi sekarang, dia benar-benar mendapat kesempatan untuk wawancara di perusahaan besar. Dia terkejut, tapi juga khawatir, karena melihat sekeliling, ruang tunggu yang luas dipenuhi dengan orang-orang yang menunggu untuk wawancara. Dalam situasi yang sangat kompetitif seperti itu, penilaian wawancara didasarkan pada sistem eliminasi. Sekelompok 5 orang akan melakukan tes awal dan kemudian 1 orang akan dipilih untuk tes ulang. Dengan kata lain, peluangnya untuk mengikuti tes ulang hanya 20%. Nomor 66 hingga 70, datanglah untuk wawancara. Sharon adalah nomor 66. Begitu dia masuk ke ruang konferensi, Sharon melihat 3 pewawancara duduk, semuanya orang asing, dengan mata biru dan mata hijau, semuanya tampak serius. Silahkan perkenalkan dirimu dulu. 5 orang yang akan diwawancarai semuanya duduk dan pewawancara datang dan tidak menyebutkan siapapun, tapi aksen dengan bahasa Inggris yang kuat membuat pewawancara lain mengerutkan kening. Hanya Sharon yang pertama bereaksi dan memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris. Kekaguman melintas di mata pewawancara. Tak lama kemudian pewawancara lain mulai mengajukan pertanyaan. Kali ini aksen pewawancara tidak begitu berat, beberapa pewawancara lain juga mulai menjawab. Setelah beberapa putaran interogasi, hanya Sharon dan wanita lain dengan pengalaman 2 tahun di perusahaan asing yang tertinggal. Pertanyaan terakhir adalah untuk berbicara tentang kinerja masa lalu. Wanita itu berbicara dengan fasih, tapi Sharon bahkan tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Sharon meremas tangannya dan sedikit gugup, tapi dia dengan jujur mengatakan tentang 3 tahun bekerja paruh waktu dan akhirnya berkata dengan tulus, "Aku tahu bahwa perusahaan kamu sangat mementingkan resume, tapi aku tidak memiliki pengalaman yang relevan. Tapi jika perusahaan kamu bisa beri aku kesempatan untuk bekerja dan aku pasti akan mencoba yang terbaik. Tapi kalau aku tidak bisa, aku tidak akan memaksa karena aku mengharapkan yang terbaik untuk perusahaan ini. Terima kasih." Ketiga pewawancara kagum dengan kejujuran Sharon dan salah satu dari mereka bahkan bertanya dengan lantang, "Bahasa Inggris kamu sangat bagus. Apakah kamu pernah belajar di luar negeri?" Belajar di luar negeri. Ini dulunya adalah impian Sharon. Sebagai seorang siswa piano, dia tentu berharap untuk pergi ke akademi musik seperti Juilliard di Amerika Serikat untuk studi lebih lanjut, jadi dia belajar bahasa Inggris dengan sangat rajin, tapi kemudian ketiga jarinya patah dan mimpi itu berakhir. Sharon berkata dengan muram, "Aku belajar bahasa Inggris saat masih kuliah dan aku juga belajar sama mahasiswa asing dan perlahan aksen aku berubah. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Yang ada hanya mereka yang tidak mau belajar, yang terpenting adalah semangat untuk belajar." Ketiga pewawancara saling memandang dan berkata, "Nona Sharon, selamat sudah memasuki tes ulang lusa." Sharon tidak menyangka bahwa dia akan menjalani tes kedua. "Terima kasih." Sharon sangat bersemangat sehingga matanya merah dan dia bahkan berjalan keluar dari ruang wawancara. Dia tidak percaya ini semua nyata. Sambil menunggu lift, seseorang menepuk bahu dari samping. "Sharon, apakah itu benar-benar kamu?" Terdengar suara seseorang yang cukup familiar. Sharon menoleh dan melihat orang di sampingnya, wanita dengan wajah yang kecil, bibir merah dan mata yang besar. Dia memakai setelan berwarna nude, memperlihatkan tubuh rampingnya dan wanita sepertinya adalah tipe yang disukai pria. "Kamu, Adelia Zelma?" tanya Sharon dengan ragu. "Iya, aku Adelia. Aku dulu sekolah di akademi musik dan kita berlatih piano bersama, kamu ingat?" Adelia tersenyum dan memegang tangan Sharon, seolah mereka masih teman baik seperti 3 tahun lalu. Sharon sedikit terkejut, "Bukankah kamu pergi ke Amerika Serikat untuk belajar piano?" "Apakah kamu kembali ke Houston begitu cepat?" Setiap tahun, sekolah memiliki rekomendasi untuk pergi ke Juilliard School di Amerika Serikat untuk studi lebih lanjut. Awalnya, Sharon adalah yang paling berbakat dan para guru merekomendasikan Sharon, tapi karena 3 jarinya patah di semester terakhir,
sehingga impiannya berakhir dan Adelia yang menggantikannya. Sharon berpikir bahwa Adelia akan memilih untuk berkembang di Amerika Serikat selama beberapa tahun sebelum kembali ke Houston. Adelia tersenyum, "Aku awalnya mau menjadi seorang pianis, tapi kemudian sesuatu terjadi yang membuat aku memutuskan untuk meninggalkan piano dan kembali ke Houston untuk mencari seseorang." Sharon tercengang, "Kamu menyerah pada impian kamu jadi pianis?" Ya, Adelia tersipu malu. "Aku beralih belajar bisnis 2 tahun lalu dan kemudian minggu lalu aku melihat perekrutan grup Wijaya dan aku kembali ke Houston." Ketika Adelia mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, "Sharon, apakah kamu bekerja di sini?" Sharon masih shock karena Adelia melepaskan musiknya dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku di sini untuk wawancara." "Oh," Adelia berkedip, tapi dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu kamu juga di sini untuk wawancara asisten sekretaris? Atau kamu sudah lulus wawancara pertama?" "Yah, aku sudah selesai wawancara dan lulus." "Itu bagus, aku juga sudah lulus tes pertama dan kemudian kita akan dapat berpartisipasi dalam tes kedua bersama-sama." Karena lift sudah sampai, Adelia membawa Sharon ke dalam lift dan berkata dengan antusias, "Sharon, ini sudah siang dan gimana kalau kita makan siang bareng? Tadi aku lihat ada kafe yang ramai di seberang dan sepertinya enak." "Oke." Selama makan, Adelia menceritakan banyak hal menarik tentang dia di Amerika Serikat. Sharon menemukan bahwa Adelia benar-benar tidak banyak berubah. Dia masih antusias dan ceria seperti sebelumnya dan dia sangat banyak bicara. Tapi Sharon merasa tidak ada yang perlu dibicarakan dan merasa malu untuk mengatakan pekerjaan paruh waktu itu. "Oh, ya, Sharon, tahukah kamu kenapa ada banyak orang yang wawancara untuk jadi asisten di sini? Meskipun cuma asisten, tapi gajinya lebih tinggi dari sekretaris perusahaan biasa. Kalau bisa dipromosikan jadi sekretaris, gaji bulanan bisa lebih dari 30 juta. Tentu saja akan sibuk banget karena perusahaan ini punya banyak proyek yang bekerja sama dengan perusahaan asing. Jadi mereka butuh asisten yang bisa bahasa Inggris dan akan sering kerja lembur." Sharon mendengarkan dan sedikit terkejut. "Wah, sepertinya kamu tahu banyak ya. Kamu sudah tanya sebelum wawancara?" Adelia tersipu lagi, "Yoh, aku mau lebih dekat dengan seseorang." Baru pada saat itulah Sharon memperhatikan bahwa Adelia terus menyebutkan bahwa dia menyerah untuk jadi pianis demi seseorang. Saat penasaran dan tepat saat Sharon hendak bertanya, ponsel Adelia berdering. "Sharon, aku akan keluar untuk menjawab telepon." Musik di kafetaria agak bising dan Adelia berjalan keluar pintu. Sharon menundukkan kepalanya untuk makan dan tiba-tiba, seseorang duduk tanpa diundang di sampingnya dan sosoknya yang tinggi dengan aura cukup menindas. Sharon mengangkat kepalanya tanpa sadar dan tertegun. Bab 38, Sharon mendorong Naura, "Tuan Handoko, aku perhatikan dari belakang dan ternyata memang kamu." Karel mengamati Sharon dari atas ke bawah, mengangguk sambil menyentuh dagunya. "Hari ini kamu tidak terlihat seperti pengemis. Hans yang belikan gaun ini untukmu." Ekspresi Sharon berubah muram setelah mendengarnya. Sebelumnya dia hanya berpakaian sederhana dan bukan seorang pengemis. Karel tidak terus menggoda dan mengundang pelayan untuk memesan secangkir kopi dan bertanya, "Kenapa kamu di sini, mencari Hans?" Sharon menggelengkan kepalanya, "Aku di sini untuk wawancara." "Wawancara?" Karel sepertinya sudah mendengar sesuatu yang langka. "Di Mans?" Sharon menunjuk ke bangunan di seberang jendela kaca yang menjulang tinggi, memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Uhuk." Karel hampir tersedak air liurnya sendiri. "Perusahaan tempat kamu datang untuk wawancara adalah Grup Wijaya? Kamu gila ya? Kenapa perkataan pria ini sangat menyebalkan sih?" Sharon cemberut, "Tuan Wijaya yang memintaku untuk datang." "Ah," Karel bertanya-tanya, "kenapa kamu datang untuk wawancara?" Tuan Wijaya berkata, "Jika aku tidak berhasil dalam wawancara, aku tidak boleh bekerja di masa depan." Sharon menjawab. Karel berkedip dan kemudian tiba-tiba menyadari, ternyata karena Hans.
Ini karena dia mau kamu berhenti melakukan pekerjaan paruh waktu yang memalukan dan menyulitkan kamu. Dalam sekejap, kegembiraan Sharon bisa lolos tes pertama langsung menghilang. Ternyata Hans memberinya wawancara hanya untuk membuatnya berhenti bekerja paruh waktu yang bisa mempermalukannya. Kopi baru saja datang, Karel menyesapnya, melirik wajah sedih Sharon lagi dan berkata, "Hei, kenapa sedih? Dia tidak biarkan kamu bekerja untuk kebaikanmu sendiri. Kamu lagi hamil dan gimana kalau kamu keguguran saat lagi kerja di luar?" Sharon menggigit bibirnya, "Tapi tubuhku baik-baik saja." "Kamu baik-baik saja sekarang, tapi gimana kalau perutmu sebesar balon? Apakah kamu masih mau mengenakan kostum kartun yang konyol dan membagikan selebaran di luar?" Kata-kata Karel membuat Sharon merasa sedikit malu dan menundukkan kepala. Oke, jangan bertingkah seperti aku menggertak kamu." Karel melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau kamu memang mau kerja, aku bisa bantu cari pekerjaan di rumah sakit dan mungkin kamu tidak keberatan." Sharon tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apakah itu benar-benar mungkin? Karel tercengang oleh mata Sharon yang berbinar. Bukankah itu karena dia akan memiliki pekerjaan? Apakah pantas untuk menjadi sangat bahagia? "Yah, pokoknya tunggu saja kabar baik dariku," Karel berkata, melihat arlojinya dan berkata, "Aku punya janji, jadi aku pergi dulu." Tapi ketika Karel berbalik untuk pergi, Sharon menyadari bahwa Adelia berdiri di belakang, seolah-olah dia sudah menunggu lama dan tidak berani mengganggu tempat duduknya. "Maaf, hanya temanku." Sharon mengambil kopi yang diminum Karel dan membiarkan Adelia duduk. Adelia melangkah maju dan melirik ke belakang Karel yang menghilang. Ketika dia mengalihkan pandangannya lagi, dia menatap Sharon, mengedipkan mata dengan ambigu dan berkata, "Teman apa, pacar?" Sharon tampak malu, "Tidak, hanya teman biasa." "Hei, aku cuma bercanda kok. Tentu saja aku tahu dia tidak bisa menjadi pacarmu, karena kamu pasti sudah menikah dengan Doni yang paling kamu cintai," Adelia berkata sambil tersenyum. Ekspresi Sharon menegang, dia meremas cangkir jus di tangannya dan berkata, "Doni dan aku sudah putus. Lebih tepatnya, bercerai." Adelia terkejut, "Kenapa?" "Waktu itu kalian saling mencintai. Dia setiap hari datang ke sekolah untuk ketemu kamu dan ada banyak orang yang iri sama kalian. Masa lalu memang sangat indah. Pada saat itu, mereka sangat saling mencintai, tapi ternyata kenyataan sekarang jauh lebih kejam." "Mungkin memang takdir," kata Sharon dengan sedih. Mata Adelia berkedip, tapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Sudah gak apa-apa kok kalau putus. Kamu cantik banget dan pasti bisa segera dapat pacar. Aku rasa kamu dan pria ganteng tadi cocok loh." Sharon tidak begitu mendengar apa yang dikatakan setelahnya. Dia hanya ingat bahwa Adelia berkata mengucapkan selamat tinggal. "Sharon, sampai jumpa di tes kedua lusa ya. Meskipun aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan diterima, tapi lebih baik kalau kita berdua juga diterima." Tapi mana mungkin Sharon bisa diterima? Dia tersenyum mencela diri sendiri. Tapi dia masih merasa sangat bahagia ketika dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Karel dapat memberinya pekerjaan di rumah sakit. Ada mall besar di dekatnya dan Sharon berpikir, apakah dia perlu pergi ke sana untuk membeli 2 hadiah? Satu diberikan kepada Karel sebagai ucapan terima kasih karena sudah memberinya pekerjaan. Yang lainnya diberikan kepada Hans sebagai cara untuk menyenangkannya dan membiarkan dia setuju untuk bekerja di rumah sakit Karel. Lagi pula, pria ini pemarah. Jika dia bertekad untuk tidak membiarkannya bekerja, Sharon mau sedikit menyuapnya dengan memberikan hadiah. Tapi apa yang harus diberikan? Setelah berpikir sejenak, Sharon memutuskan untuk membelikan Hans beberapa aksesoris seperti kancing manset. Dia ingat melihat ketika dia membantunya berkemas sebelumnya dan kancing manset yang dia kenakan semuanya dari Cartier. Sharon masuk ke toko Cartier dan di lemari pajangan yang menjual manset pria, Sharon melihat deretan kancing manset, emas murni, perak murni dan berbagai gaya yang mempesona, dengan harga mulai dari 2 juta hingga 40 juta. Salah satu dari 18 K emas dengan motif mawar dan mata elang, yang biasanya dipakai Hans, persis sama, tapi harganya sangat mengejutkannya, hampir 40 juta.
Tapi anggaran aslinya adalah 10 juta untuk hadiah keduanya. Lupakan saja, mari kita membeli sesuatu yang lain. Sharon berbalik dan kebetulan melihat lemari pajangan parfum. Harga botol yang sangat indah berkisar dari ratusan hingga jutaan. Ada salah satu yang bernilai 2 juta dan meskipun mahal, tapi Sharon masih mampu membeli ini, dibandingkan dengan kancing manset. Tepat saat akan meminta pegawai toko untuk membayar tagihan, terdengar suara wanita marah di belakangnya, ternyata memang kamu. Sharon menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya, Naura. Tidak mau terlibat terlalu banyak, Sharon berbalik dan pergi. Kenapa kamu pergi? Kamu takut? Naura meraih Sharon dan berkata, kalau kamu takut, kenapa kamu masih merayu tunangan aku dan cepat berhenti? Sharon merasa bahwa Naura sangat keterlaluan. Dia menahan amarahnya dan berkata, Nona Chandra, ini adalah tempat umum, tolong jangan berdebat dengan aku tentang masalah pribadi semacam ini. Alasan kenapa Tuan Wijaya tidak menyukaimu, itu tidak ada hubungannya denganku dan jangan menyebut aku seperti itu. Kali ini, Sharon langsung melepaskan tangan Naura dan berbalik. Naura menatap Sharon dengan kebencian. Setelah insiden terakhir di rumah sakit operasi plastik, kakek Ferdi tiba-tiba tidak menyukainya seperti dulu. Dia merasa tidak nyaman setiap hari, tapi Sharon ada di sini untuk memilih parfum untuk Hans. Mana mungkin dia membiarkan Hans direbut oleh wanita lain. Dengan langkah besar, Naura meraih tangan Sharon. Hei Jalang, kenapa kamu pergi? Aku belum selesai bicara. Naura menariknya begitu keras hingga dia bahkan menekan kukunya ke punggung tangan Sharon. Sharon merasakan sakit dan tanpa sadar melepaskan tangannya. Naura terhuyung mundur sampai akhirnya sikunya mengenai etalase parfum dan berhenti. Prang, 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 etalase parfum itu terkena siku Naura dan menghancurkan beberapa baris sekaligus. Pegawai toko datang dan melihat botol-botol parfum pecah dan ekspresinya berubah muram. Kenapa kalian bertengkar di toko kami? Sekarang parfumnya pecah semua dan kamu harus menggantinya. Dia mendorongku. Naura berdiri dan berkata dengan marah. Aku baru saja mengatakan padanya untuk jangan ganggu hubunganku dengan tunangan aku, tapi dia mendorongku dan aku hamil. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat, aku akan kehilangan anakku. Ternyata wanita penggoda. Pegawai toko memandang Sharon dengan jijik. Aku tidak peduli masalah pribadi kamu dengan nona ini, tapi karena kamu mendorongnya dan menabrak etalase, kamu harus ganti rugi. Aku tidak mendorongnya, dia jatuh sendiri. Sharon membela diri. Kamu bilang tidak dorong aku, pegawai toko. Kalau kamu tidak percaya, periksa kamera CCTV. Naura berteriak marah dan tahu kalau kamera CCTV pasti akan membantunya. Dan benar saja, ketika pegawai toko memeriksa, dia hanya melihat Naura membelakangi kamera, sementara Sharon berdiri di depan Naura dan melepaskan tangannya, sehingga Naura akan terjatuh. Hei Jalang, mau ngomong apa lagi kamu? Naura tersenyum tipis. Beraninya kamu bilang tidak dorong aku mau kamu minta maaf padaku. Aku tidak mendorong kamu. Video ini tidak diambil dari sudut yang tepat. Sharon masih ingin berbicara, tapi pegawai toko berkata dengan marah, Nona sekarang sudah ada bukti dan kamu tidak bisa menyangkal, kalau tidak mau bayar, aku akan panggil polisi. Di samping, ada beberapa wanita yang mendengarkan dan berkata dengan sinis, iya buktinya kuat dan kamu masih mau menyangkal? Itu cuma beberapa botol parfum. Kamu cuma perlu gesek kartu dan kenapa harus mempermalukan dirimu di sini? Sharon menahan amarahnya. Aku akan mengaku kalau aku memang melakukannya, tapi aku tidak mendorongnya. Meskipun dari video, seolah-olah aku yang salah, aku tidak mau tanggung jawab atas tuduhan palsu. Itu karena kamu tidak punya uang untuk bayar ya. Seseorang berkata sambil tersenyum, baru saja. Sepertinya kamu cuma wanita penggoda tunangan orang dan hanya ditiduri tanpa dikasih uang ya. Semua orang di sekitarnya tertawa.